Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, pagi hari ini kita akan memulai pelajaran apa? Sejarah kebudayaan Islam. Nah, oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya Bapak mohon maaf menggunakan masker jadi lagi flu. Nah, jadi Bapak menggunakan masker jadi mohon maaf ya. Iya, Pak. Oke, sebelum itu, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita pertama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Setelah itu, marilah kita membaca doa menurut membaca doa sendiri. Oke, berdoa mulai. Selesai. Oke, baiklah. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul pada pagi hari ini. Serta salam tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, pertama kita absen dulu ya. Iya, Pak. Ya. Ini adalah sudah semester kedua, jadi ini adalah materi hampir di akhir-akhir. Jadi anak-anak semua silahkan dipelajari materi yang sebelumnya. Jadi kemungkinan 3 minggu akan datang kita akan melaksanakan ujian. Iya, Pak. Ya. Oke, kita absen dulu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Pertama, Rega Sahrami hadir. Oke. Kemudian Nur Faizi. Hadir, Pak. Oke, hadir. Kemudian Nur Niro. Hadir. Randy. Hadir, Pak. Putih Kasari. Hadir, Pak. Oke, jadi semuanya hadir ya. Iya, Pak. Oke, pada pagi hari ini Anda sudah tahu apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Belum, Pak. Nah, jadi pagi hari ini adalah kita akan membahas tentang substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin, terkhusus untuk Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Oke. Nah, pertama akan Bapak catat di sini dulu, jadi pengen jatuh silakan. Iya, Pak. Iya, Pak. Ada yang bisa spidol? Ada, Pak. Ini, Pak. Oke, minjem dulu ya, Iya, Bapak. Pak. Oke. Nah, di sini untuk Khulafaur Rasyidin kita akan membahas tentang yang pertama, itu ada Abu Bakar. Oke, yang kedua itu ada siapa? Utsman bin Utsman bin Umar Affan. bin Affan. Oke, gitu ya. Iya, Pak. Nah, jadi secara yang besar materi yang kita bahas ini adalah ya itu pertama tuh bagaimana situasi dan strategi dakwah selama pemimpinan Abu Bakar itu dakwah pada Rasulullah tadi, kemudian dilanjutkan dengan Utsman bin Affan. Oke, sebelum itu kita akan mengingat kembali materi yang sebelumnya. Nah, jadi pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana biografi dari Abu Bakar, Utsman, Ali, satu lagi siapa? Umar bin Khattab. Nah, kita akan ingat kembali dari biografi Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini adalah salah satu sahabat Nabi, itu yang mana dari mulai sebelum Nabi Muhammad itu menjadi seorang Nabi dan Rasul, Abu Bakar dan Nabi Muhammad itu sudah bersahabat baik pada saat itu, hingga sampai pada saat Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Nah, Abu Bakar pun masuk ke agama Islam dengan diajak oleh Nabi Muhammad. Nah, Abu Bakar sendiri ini merupakan seorang yang sangat baik, di mana walaupun
maksudnya lahir pada zaman yang jahiliyah, tetapi beliau ini mempunyai sifat-sifat kebaikan yang melekat pada dirinya, yang dibawa dari sejak lahir. Jadi apa saja, ada yang tahu nggak? Jadi sifat-sifat yang kebaikan dibawa oleh Abu Bakar ini, contohnya adalah sahabat satu dalam berbicara, kemudian tegas, dan juga Abu Bakar adalah orang yang selalu berbuat baik. Salah satu contohnya mungkin yang kita ketahui itu adalah, ada yang tahu kisah tentang itu siapa muazin yang pertama kali? Bilal bin Rabah. Ya itu Bilal bin Rabah. Nah pada saat dulu Bilal bin Rabah itu dibebaskan, maksudnya dibayar. Sebelumnya itu kan Bilal bin Rabah adalah seorang budak ya. Nah pada saat itu Bilal bin Rabah pun dihukum oleh majikannya. Dan pada saat itu Abu Bakar mengeluarkan pengenalan pribadi untuk membebaskan Abu Bakar pada saat itu. Nah adalah sekitar dari materi yang sebelumnya. Oke, kemudian Utsman bin Affan ini juga salah satu sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi banyak, tapi menjadi Khalifah Rasyidin itu ada 4 ya. Nah, Khalifah Rasyidin tidak jauh beda dengan sahabat Nabi yang lainnya, di mana Utsman bin Affan juga memiliki sifat yang lemah lembut. Akan tapi dan juga beliau memiliki sifat yang tegas. Nah, kalau lebih itu sedikit kita mengulang kembali materi kita yang sebelumnya. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang Abu Bakar. Ya, Abu Bakar itu substansi dan strategi dakwah Abu Bakar selama kepemimpinan. Jadi Abu Bakar ini memimpin selama kurang lebih, ada yang tahu berapa sekitar saudara ini? 2 tahun. Iya, 2 tahun. Jadi Abu Bakar memimpin selama kurang lebih 2 tahun. Nah, jadi Abu Bakar sendiri itu mulai diangkat pada tahun 632 sampai 634. 634. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan sahabat Nabi yang lain yang memangku kepemimpinan setelah Nabi, itu Abu Bakar adalah tergolong yang waktu kepemimpinannya itu cukup sedikit, hanya 2 tahun saja. Sedangkan kalau Utsman adalah 12 tahun. Nah, oke. Kemudian pada kepemimpinan Abu Bakar itu mempunyai ada dua hal yang menjadi sebenarnya strategi dari dakwahnya. Yaitu yang pertama, ada yang tahu nggak? Belum ya? Ada sudah baca? Belum. Oke. Jadi yang pertama itu adalah pembukuan Al-Quran. Oke, gimana tulisannya? Bisa dibaca? Bisa. Oke. Yang pertama itu adalah pembukuan Al-Quran. Jadi pada perang Al-Baqarah, di mana para penghafal Al-Quran pada saat itu banyak yang gugur di medan perang, sehingga di sini muncul kekhawatiran dari Umar bin Khattab, di mana beliau mengusulkan, jadi mereka itu pada saat itu di mana pada saat habis perang dan mengetahui bahwa di mana sahabat ya Nabi yang mana penghafal Al-Quran itu banyak yang gugur di medan perang, akhirnya mereka berunding. Nah, mereka berunding berempat. Kemudian mereka bersurat bahwasanya gimana kalau Al-Quran kita bukukan agar supaya Al-Quran ini tidak hilang, karena pada zaman dulu itu ditulis itu sangat jarang. Ya, karena pada saat itu kenapa Al-Quran banyak dan hafalan mereka sangat kuat. Nah, pada saat itu ada Umar, ada Ali, ada Abu Bakar, ada Utsman, itu berunding mereka. Itu membicarakan masalah di mana tentang pembukuan Al-Quran ini. Sehingga pada saat itu terjadilah masa pembukuan Al-Quran. Jadi masa pembukuan Al-Quran itu adalah terjadi pada masa siapa? Abu Bakar. Nah, kemudian yang kedua itu adalah tentang perluasan wilayah. Nah, perluasan wilayah sendiri pada masa Abu Bakar ini, dimana dia sangat ingin membuat wilayah Islam itu sangat luas. Jadi pada masa ini Abu Bakar mengirim perannya itu pertama itu wilayah untuk menguasai pada saat perluasan wilayah itu untuk menguasai
Syam. Nah, Syam apa Syria? Syria nggak usah. Syam ya. Kalau salah maaf ya. Iya, Pak. Nah, jadi wilayah itu pertama itu ada 3 wilayah. Yang pertama itu di wilayah Palestina, kemudian Damaskus. Nah, sehingga akhirnya pada pemerintahan Abu Bakar, di mana luas wilayah Islam pada saat itu sudah mencapai Palestina dan Damaskus ya, Damaskus. Oke. Nah, jadi itulah strategi dan sunasi dakwah dari Abu Bakar. Jadi atau kebijakan yang ada pada Abu Bakar pada saat itu. Nah, kemudian gimana? Udah paham belum kira-kira? Gimana saudara Nurfa, saudari Nurfa? Gimana? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak Pak, insya Allah paham. Oke, paham ya. Kalau paham saya tanyakan nih, Bapak tanyakan. Jadi berapa tahun Abu Bakar itu menjadi pemimpin ataupun Khalifah Rasyidin pada saat itu? Selama 2 tahun Pak. Oke. Tanggal berapa? Dari mulai berapa belajar? 632 sampai dengan 634. Oke. Nah, oke gimana? Masih ada yang ditanyakan nggak yang lain? Kalau nggak ada, akan kita lanjutkan. Tidak, Pak. Tidak Pak. Oke, lanjut ya. Iya Pak. Oke, ini sudah dicatat. Ada yang mau mencatat? Sudah, Pak. Oke, mungkin Budika sudah Budika? Sudah Pak, sudah. Oke, udah. Kalau udah, kita hapus ya. Ya Pak. Nah, materi berikutnya itu adalah tentang substansi dan strategi dakwah dari Utsman bin Affan. Nah, pada Utsman bin Affan mempunyai 3 kebijakan strategi ilustrasi, yaitu yang pertama ada yang sudah membaca di rumah di bukunya Belum. belum. Jadi yang pertama itu adalah masih bersama, bukan sama sih, maksudnya melanjuti dari maksudnya dakwah Abu Bakar itu yang pertama adalah penstandarisasian apa? Masih ingat tadi? Al-Quran. Oke. Nah, jadi pada pemerintahan Utsman bin Affan di mana terjadi perdebatan tentang qiraat dalam membaca Quran. Nah, pada saat itu Utsman pun memberikan jalan mengeluarkan masalah tersebut sehingga selesai. Nah, kemudian Al-Quran ini sampai sekarang masih ada. Ada masih ingat atau sudah terdengar dengan Mushaf Utsmani? Iya. Nah, itu adalah salah satu yang masih kita rasakan sampai saat ini ya, dari substansi dan strategi dakwah Utsman bin Affan. Nah, jadi yang masih bisa kita rasakan sampai saat ini tadi seperti Mushaf Utsmani. Nah, ada banyak, salah satunya itu dari segi halaman itu ada yang beda, tapi isi itu sama. Kalau Mushaf Utsmani berapa ratus halamannya dan kita beda dengan yang standar yang lain. Nah, tapi isinya tetap sama. Nah, kemudian setelah penstandarisasian Al-Quran ini dikirim ke wilayah pertama itu Palestina, kemudian Mesir dan wilayah-wilayah yang diduduki Islam pada saat itu. Nah, kalau pada Abu Bakar tadi, pada masa Abu Bakar tadi, baru itu pembukuannya, jadi pengumpulan dan juga penulisan Al-Quran. Nah, sedangkan pada Utsman ini sudah penstandarisasi pertama dari segi qiraat bacaannya, karena bacaannya kan ada 7 ya. Nah, jadi mereka berdebat mau pakai mana maksudnya. Jadi distandarisasikan sehingga masalah itu pun dapat terselesaikan pada saat itu. Dan Quran Mushaf Utsmani itu sampai sekarang masih bisa kita temui ataupun kita rasakan dari hasil dari strategi dan dakwah Utsman bin Affan. Kebanyakan udah berapa 1000 lebih tahun ya, masih bisa kita rasakan sampai saat ini. Oke,
Kemudian selanjutnya itu adalah sama perluasan wilayah. Nah, kelihatan bisa dibaca? Bisa, Pak. Enggak sih kayaknya. Bisa, Pak. Bisa Papa. Oke, terus ulang ya. Nah, perluasan wilayah. Jadi pada pasal 98 ini wilayah Islam sudah sangat besar sehingga Sulaiman pun mengangkat pejabat-pejabat untuk, maksudnya kayak seperti gubernur, kalau kita sekarang seperti gubernur ataupun bupati sebagai kepala pejabat di daerah tersebut. Nah, kalau dulu pada masa Abu Bakar itu masih dipimpin oleh maksudnya satu orang bos wilayahnya. Tapi pada masa Utsman bin Affan, di mana setiap wilayah itu mempunyai bisa dibilang kalau kita ini sekarang gubernurnya masing-masing. Misalnya di wilayah Palestina, kemudian Damaskus, jadi ada sebagainya. Nah, pada masa Utsman pola pemerintah seperti itu sudah dibangun. Nah, kemudian yang terakhir itu ada 3. Yang pertama penstandarisasian, kemudian perluasan wilayah. Nah, satu lagi ya. Oh, kayaknya cuma 2. Oke, saya lupa, Bapak lupa. Memang cuma 2. Jadi tadi digabung perluasan wilayah dan pengangkatan pejabat negara atau pejabat wilayah. Jadi 2. Pengangkatan pejabat negara ya, negara atau Wilayah. wilayah bagian. Nah, jadi kurang lebih ada 2 sama-sama 2 dari substansi dan strategi dalam waktu Rasyidin. Nah, jadi untuk gimana untuk materi hari ini? Untuk materi yang kedua kelihatan Iya Pak. ya? Gimana? Apakah sudah paham? Insyaallah sudah Pak. Sudah. Nah, oke, tadi apa lupa? Jadi Utsman bin Affan ini memimpin selama 12 tahun ya. Iya, Pak. Berarti lebih lama Pak ya? Iya. Jadi lebih lama jika dibandingkan dengan Abu Bakar hanya 2 tahun saja. Nah, Utsman bin Affan sendiri diangkat menjadi khalifah pada saat itu pada saat usia sudah lumayan tua. Kalau untuk kita sekarang itu 70. Tua. Nah, mungkin inilah materi kita hari ini. Silahkan dicatat dulu. Jadi nanti dari sini akan Bapak buat soal untuk ujian. Iya, Pak. Iya, Oke, Pak. silakan dicatat terlebih dahulu ya. Baik. Oke, gimana? Sudah? Sudah Sudah, ya? Pak. Sudah Pak. Nah, jadi gimana untuk materi hari ini? Apakah sudah paham semua? Jadi silakan saudara Ragas bisa menyimpulkan nggak salah dari salah satu topik? Silakan. Gimana Pak? Ya silakan menyimpulkan dari materi hari ini. Jelas mau yang Abu Bakar atau Utsman? Oke, baik. Jadi di sini yang saya pahami Pak, bahwa Abu Bakar itu memimpin selama 2 tahun. Nah, di situ beliau fokus strateginya kepada pembukuan Al-Quran dan perluasan wilayah. Nah, di sini pembukuan Al-Quran itu masih dalam proses pengumpulan Al-Quran itu. Jadi surah-surah ayat-ayat itu masih dikumpulkan dan dibukukan. Terus pada masa Utsman itu baru dilakukan penstandarisasi Al-Quran, di mana itu dilakukannya seperti menentukan seperti apa qiraat yang harus digunakan secara umum. Sementara qiraat itu kan ada 7. Terus perluasan wilayah dan pengangkatan pejabat negara. Jadi pada masa Utsman itu pemimpinnya dipimpin oleh Utsman, tapi pada wilayah-wilayah tertentu itu dilakukan
pengangkatan pejabat seperti kalau pada masa kita ini seperti gubernur. Sementara pada masa Abu Bakar itu hanya Abu Bakar sendiri yang memimpin wilayah pada masa itu. Wilayah manapun itu dipimpin oleh Abu Bakar. Itu Pak. Oke, terima kasih Pak Regas. Oke, jadi sangat bagus sekali penjelasan dari kesimpulan dari saudara Regas. Jadi baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Cukup. Udah cukup? Ya. Udah, saudara Randy gimana? Apakah Cukup Pak. dan tindakan sudah ya? Sudah. Oke, jika nggak ada lagi pertanyaan, maka kita pada pertemuan berikutnya akan membahas tentang masih sama substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin pada Umar dan siapa yang belum? Ali. Ali. Oke, jadi itulah materi yang akan selanjutnya akan datang. Oke, baiklah, terima kasih pada anak semua telah memperhatikan dan juga telah memperhatikan Bapak dalam menjelaskan. Baiklah, jika tidak ada lagi yang ditanyakan, apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi jangan lupa ya, wabarakatuh. 3 minggu lagi kita ulangi. Ya, Iya, Pak. Jadi materi ini silakan dicatat dan juga dipelajari. Iya, Pak.